عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang doa Nabi memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah neraka, azab neraka, dan keburukan kekayaan serta keburukan fakir. Jadi kaya ada keburukannya, fakir ada keburukannya. Kemudian di neraka itu ada azab dan ada fitnah. Sama dengan kubur, ada fitnah kubur, ada azab kubur. Apa fitnah kubur? Apa fitnah neraka? Kemarin sudah kita bahas, yaitu pertanyaan malaikat, yang dengan pertanyaan itu hancur hati seseorang ditanya itu. Allah contohkan sekarang banyak dari kita yang sedih, pilu, sakit hati ketika ditanya tentang itu. Kira-kira seperti itu tuh contoh kecil. Nanti betapa pilunya, betapa sedihnya, betapa hancur hatinya ketika malaikat penjaga neraka bertanya kepada ahli neraka. Ya. Cuman alam ya'tikum nadhir. Cuman itu. Bukankah telah datang pemberi peringatan kepada kalian? Hancur hati, nyesel, istilah kita sampai ke ubun-ubun, nyeselnya dari pertanyaan itu. Ya. Coba kalau aku mengikuti dia yang menyampaikan kepadaku bahwa ini syirik, bahwa ini bid'ah, bahwa agama yang aku anut ini salah, keliru, kenapa saya tidak percaya? Kira-kira seperti itu. Cuman pertanyaan, alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan? Ya, sekarang kita lanjut 1482. Wa an Ziyad ibn Ilaqah an ammihi wa huwa Qutbah ibn Malik. Di sini diriwayatkan oleh Ziyad bin Ilaqah dari pamannya yang bernama Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu. Qutbah bin Malik mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, sama dengan yang sudah-sudah, yaitu diawali dengan fi'il madhi kana, menunjukkan kebiasaan. Nabi biasa berdoa, Allahumma inni a'udhu bika min munqaratil akhlaq. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari akhlak yang mungkar. Jadi kalau dikatakan akhlak, tidak
belum tentu baik. Yeah. Cuman dalam bahasa kita seolah akhlak itu pasti baik. Mana akhlak? Gitu. Yang dimaksud mana akhlak yang baik itu? Padahal akhlak ada yang buruk. Ini min munkaratil akhlak. Akhlak yang mungkar, akhlak yang buruk. Karena Nabi, para sahabat, para Nabi, para Rasul, kebaikannya bukan cuman akidah, bukan cuman ibadah, tapi juga akhlak. Berbuah di akhlak. Tidak berhenti di akidah, tidak berhenti di ibadah. Sangat disayangkan kalau ada seorang muslim akidahnya bagus, ibadahnya bagus sesuai sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, tapi akhlaknya tidak bagus. Yang bohong, yang tipu-tipu, yang ngomongan kasar, cacian, makian, sangat disayangkan. Wal a'mali wal ahwa, begitu juga amal yang munkar, kemudian ahwa, hawa keinginan yang munkar. Berarti tiga hal ini, akhlak, amal, hawa, ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang mungkar, ada yang apa? Lawan kata mungkar, ma'ruf. Dua-duanya isim maf'ul. Ma'ruf kan isim maf'ul, munkar isim maf'ul. Ya. Ma'ruf artinya cuman yang satu 3 huruf, yang satu 4 huruf. Kalau yang 3 huruf pasti bentuknya sama semua. Maf'ul, ma'ruf, masyhur, ya, manqus, gitu ya. Kalau yang 4 huruf ke atas agak berbeda. Munkar. Kalau 3 huruf nakara pasti mankur. Gitu. Karena ini 4 huruf, bukan nakara tapi ankara yunkiru. Otomatis isim maf'ulnya munkar, bukan mankur. Artinya apa? Yang diingkari, yang tidak dikenal. Berarti yang baik itu ma'ruf. Ma'ruf kan dari arafa ya'rifu, mengetahui, mengenal, kan? Ma'ruf dikenal. Jadi sebetulnya secara istilah saja kebaikan itu dikenal, keburukan itu tidak dikenal. Ya. Maka Islam menghendaki kalau ada kebaikan diperkenalkan, disebarkan. Kalau ada keburukan jangan diperkenalkan, disembunyikan. Kita tahu ada keburukan yang dilakukan oleh si fulan, cukup sampai di telinga kita. Jangan kita bantu sampai ke telinga si A, si B, si C, si D. Walaupun dia istri kita, anak kita, orang terdekat kita, tetap orang lain. Jika kita mengetahui ada sebuah kemungkaran, maka jangan diperkenalkan, jangan dimasyhurkan, jangan disampaikan kepada orang lain, istilah kita ghibah. Ini salah satu doa Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma inni a'udzu bika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari akhlak yang mungkar, amal yang mungkar, hawa yang mungkar. Berarti hawa nafsu, keinginan, birahi, ada yang mungkar, ada yang tidak mungkar. Persis sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa fi bud'ati imra'atikum sadaqah. Menjima istri sedekah. Sahabat bertanya, ya Rasul, melampiaskan nafsu syahwat birahi sedekah? Nabi menjawab dengan kias.
ketika syahwatmu, birahimu engkau salurkan di jalan yang haram, zina, berdosa. Ketika disalurkan di jalan yang halal, istri, maka berpahala. Ini murahnya Islam. Ya, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Fikul hadis yang pertama, al-akhlaqu wal a'malu qisman. Akhlak dan amal itu ada dua jenis, ada dua macam, mahmudatun wa madhmumatun. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Fama wafaqal huda fahuwa mahmudun. Mana yang terpuji? Yang sesuai dengan petunjuk, yang sesuai dengan dalil. Kalau mahdoh jelas harus dengan dalil, kecuali yang ghairu mahdoh. Yang ghairu mahdoh tanpa dalil, insya Allah kita semua tahu. Yang nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar, tahu bahwa amanah itu baik, khianat yang tidak baik, dermawan itu baik, bakhil yang tidak baik, sabar itu baik, ya, tergesa-gesa yang tidak baik, pemaaf itu baik, pendendam yang tidak baik, dan seterusnya. Siapapun tahu, walaupun tidak belajar, bahkan walaupun kafir sekalipun, ya. Nah, yang mahdoh tidak, ya. Akal tidak bisa mencerna, akal tidak bisa mencerna. Kenapa? Kalau ketemu orang tua membungkukkan badan, nah, siapa yang bisa jawab? Nggak ada yang bisa jawab. Ya, sopan menurut siapa? Gitu. Bagi orang mana? Eropa misalnya, mungkin malah nggak sopan. Bagi orang Jepang sopan. Bagi orang Jawa lain lagi, bagi orang Arab lain lagi. Karena kan nggak masuk di akal, nggak bisa dicerna. Apa hubungannya menghormati orang tua dengan membungkukkan badan, dengan meletakkan tangan di dada atau di dahi? Nggak ada yang bisa jawab. Maka jangan dilakukan. Ikuti cara Nabi saja, karena akal nggak bisa cerna. Udah ikuti cara Nabi alaihi salatu wassalam, apa? Salaman, assalamualaikum, gitu. Kecuali akal yang bisa cerna, ya. Senyum, beliau ngomong kita dengar, gitu ya. Kita ngomong yang lembut, jangan teriak-teriak, ucapannya yang santun. Itu nggak usah pakai dalil, bisa. Ya. Maka seluruh penghormatan yang akal nggak bisa cerna haram, kecuali yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun penghormatan yang akal bisa mencerna, tidak perlu pakai dalil. Ya. Wa ma wafaqal hawa fa huwal munkar al-madmum. Adapun yang tidak sesuai dengan huda, tapi hawa nafsu yang buruk, ya, tidak sesuai dengan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang munkar, itulah yang tercela. Yang kedua, zammu munkaratil akhlak, tercelanya akhlak-akhlak yang mungkar. Beliau contohkan ujub, sombong, membanggakan diri,
menyombongkan diri, membesarkan diri, hasad, ya, congkak. Dalam bahasa kita sama ya, atau mirip-mirip ya. Tapi dalam bahasa Arab berbeda. Beliau sebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa? Ujub, kibir, khuyala, fakhr, hasad, bagi, tatawul. Yang jika diterjemahkan mungkin cuma 4 ya, karena kan sombong, membesarkan diri, congkak ya, itu aja gitu. Sama dengan Asmaul Husna, sama dengan Asmaul Husna. Ada berapa? 99. Betul-betul 99. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi berapa? 99? Enggak mungkin, enggak sampai ya. Dari mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin, terus 99. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia enggak sampai 99 ya. Mungkin cuma 80, mungkin cuma 70 ya. Yang agung, besar diulang-ulang, maha besar, maha agung diulang-ulang, maha mulia diulang-ulang. Karena saking kayanya bahasa Arab, saking miskinnya bahasa Indonesia, maka menjadi sedikit. Ya nggak usah jauh, ilah dengan Rabb, ilah dengan Rabb, beda antara ilah dengan Rabb. Tapi dua-duanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Tuhan. La ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Rabb, Tuhan seluruh alam. Rabb Tuhan, ilah Tuhan. Tuhan dengan Tuhan kan sama. Padahal Rabb dengan ilah sama apa beda? Beda. Beda. Saking bedanya, Abu Jahal, Abu Lahab, kalau dikatakan Allah itu satu-satunya Rabb, terima apa tidak? Terima. Abu Jahal, Abu Lahab terima kalau Allah adalah satu-satunya Rabb. Tapi kalau Allah satu-satunya ilah, Abu Jahal, Abu Lahab tidak terima. Rabb betul-betul satu, yaitu Allah. Lata, Uzza, Hubal, Manat bukan Rabb. Karena Rabb adalah pencipta, pemelihara, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menghancurkan, dan begitu seterusnya. Abu Jahal, Abu Lahab terima. Bagi Abu Jahal, Abu Lahab meyakini bahwa Lata, Uzza, Hubal, Manat tidak menciptakan apa-apa, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan, dan seterusnya. Bahkan meyakini bahwa tidak mengaku kalau mereka menyembah Lata, Uzza, Hubal, Manat, dan seterusnya. Dan pengakuan itu diabadikan oleh Allah di awal-awal surat Az-Zumar. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, kami tidak menyembah Lata, Uzza, Hubal, Manat, tidak. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami hanya jadikan mereka itu sebagai perantara, perantara antara kami dengan Allah. Ya. Lihat betapa kelakuan Abu Jahal, Abu Lahab, keyakinan Abu Jahal, Abu Lahab ditiru oleh kaum muslimin hari ini. Kami tidak menyembah kuburan keramat itu, enggak. Kami tidak menyembah kuburan-kuburan para wali, enggak. Kami cuma jadikan para wali itu sebagai perantara antara diri kami yang kotor ini dengan Allah yang maha suci, maha bersih. Ya, karena kami kotor,
untuk mendekatkan diri kami kepada zat yang maha suci, maha bersih, harus melewati orang-orang suci itu, karangan mereka seperti itu. Nah, sedikit tentang ujub ini di hati. Ini di hati. Sebelum Adam diciptakan, Allah sudah tahu bahwa ada ujub di dalam diri iblis. Selain Allah belum ada yang tahu. Selain Allah belum ada yang tahu. Jibril belum tahu, Mikail belum tahu. Ujub di dalam hati, merasa takjub dengan dirinya, merasa hebat, hanya dalam hatinya. Belum mengatakan kepada orang-orang, akulah yang paling pandai, akulah yang paling cerdas, akulah yang paling kaya dan serengga. Diam dia, tapi dia merasa seperti itu. Ya. Adapun kiber sudah ditampakkan. Maka ketika iblis menampakkan ujubnya itu dengan tidak mau sujud kepada Adam, wa kana minal kabirin, dia takabur, ya, dia menyombongkan diri. Adapun khuyala ini tampak di pakaian. Salah satu pakaian khuyala yaitu isbal. Tanda-tanda khuyala, tanda-tanda bahwa dia sombong, isbal. Adakah tanda yang lain? Ada. Ya. Dia tidak mau memakai pakaian biasa, pakaiannya selalu pakaian kebesaran misalnya. Dia menampakkan dirinya bahwa dia punya, bahwa dia kaya. Kemudian munkaratul a'mal. Kalau tadi munkaratul akhlak, sekarang munkaratul a'mal, amal-amal yang mungkar. Beliau memberikan contoh seperti zina, minum khamar, dan lain-lain. Berjudi, korupsi, berbohong, dan lain-lain. Ini kemungkaran amal. Amal itu dilakukan dan di hadapan Allah. Walaupun manusia tidak ada yang tahu. Berzina, minum khamar, berjudi, umumnya mereka lakukan ini sembunyi dari manusia. Tapi Allah Maha tahu, dan itulah amal. Beda dengan akhlak. Akhlak dilakukan di hadapan manusia. Kemudian zammul ahwa'il fasidati wal ara'il kasidati wal mu'taqidatil baridati wal maqasidis syaridati fi tihil fikri wat tasawwur. Tercelanya hawa yang rusak, ra'yu yang buruk, dan keyakinan-keyakinan yang batil. Ini bagian ahwa yang fasidah, hawa nafsu yang
buruk. Secara umum hawa nafsu adalah buruk, tetapi sekali lagi nafsu syahwat tidak semuanya buruk ketika dilampiaskan di jalan yang halal. Kemudian 1483, wa an Syakal ibn Humaid radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah. Syakal bin Humaid mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, memohon kepada Nabi, ya Rasulullah, alimni du'aan, ajarkan kepadaku satu doa. Nabi menjawab, qul Allahumma inni a'udzu bika min syarri sam'i. Katakan olehmu, berdoalah, Allahumma inni a'udzu bika min syarri sam'i. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan pendengaran. Berapa banyak kita mendengarkan sesuatu dan itu buruk. Apabila kita tidak mendengarkan, lebih baik. Banyak dari kita justru ingin mendengarkan yang seperti itu. Ketika baca koran, baca berita, dengar berita, biasa aja, tidak menarik gitu. Tapi kalau ada yang tertangkap korupsi sekian triliun, ada anak membunuh ibunya misalnya, ya, ada bawahan membunuh atasan, atasan membunuh bawahan, wah, laris. Inilah tipuan setan, tipuan iblis. Seandainya tidak diperdengarkan, itu lebih baik. Wa min syarri basari, dan aku juga berlindung pada Engkau ya Allah dari buruknya penglihatan. Ada pemandangan-pemandangan yang tidak boleh kita lihat, aurat misalnya, ya. Wa min syarri lisani, dan dari keburukan lisan, mengucapkan sesuatu. Sering sekali kita mengucapkan sesuatu, 3 hari kemudian kita nyesel, bahkan sehari kemudian kita nyesel, bahkan sejam kemudian kita nyesel, tapi tidak bisa ditarik lagi. Ucapan itu sudah keluar dari mulut kita. Disinilah wajib bagi kita berhati-hati. Pikir dulu, kalau saya menyampaikan ini gimana? Kalau saya sampaikan ini gimana? Jarang dari kita yang berpikir seperti itu. Main sampaikan. Apalagi kalau sudah ngobrol, kadang-kadang lupa diri kita. Yang tidak pantas disampaikan, kita sampaikan. Wa min syarri qalbi, keburukan hati. Keburukan hati. Aku berlindung pada Engkau ya Allah dari keburukan hati. Jadi di dalam hati kita ada keburukan, dan ini yang sulit. Barangkali banyak dari kita yang bisa memelihara lisan, memelihara mata, memelihara telinga, tapi memelihara hati sulit, sesulit-sulitnya, bahkan tidak sanggup, ya. Lintasan-lintasan yang ada di hati, tiba-tiba teringat ini, tiba-tiba kepingin begini, jadi bolak-balikkan oleh Allah, ya. Kita tidak bisa, ya. Saya nggak mau ingat, saya mau ingat-ingat, nggak bisa. Tiba-tiba lupa, tiba-tiba ingat, terserah Allah, ya. Maka ini
doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min syarri qalbi. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan hati. Yang terakhir, wa min syarri mani, dan dari keburukan mani. Yang dimaksud farji, berhubungan dengan zina. Karena tentang zina ini disebutkan al-lamam istilahnya. Apa? Hampir seluruh anggota badan kita ada zina mata, ada zina tangan, ada zina kaki, ada zina lisan, bahkan ada zina hati. Ada zina hati. Nah, semua itu akan menjadi terwujud atau tidak itu dengan farji. Dengan farji. Ketika sudah dengan farji, disitulah ada cambuk, ada rejang. Maka ketika zina mata, zina lisan, zina tangan, zina kaki, belum ada cambuk, belum ada rejang. Yang akan membenarkan, melampiaskan itu farji. Tapi tidak langsung ke farji. Dan disinilah setan bermain. Dari mulai mata, ya, apalagi hari ini sarana begitu mudahnya, ya. Dulu kalau jauh dari lawan jenis aman, sekarang tidak, ya. 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, kalau punya anak perempuan ngerem di kamar sendirian aman. Sekarang tidak aman. Dia bisa ngobrol dengan laki-laki manapun dengan saling melihat. Inilah fitnah. Fitnah syahwat. Di samping ada fitnah yang lebih besar dari syahwat, yaitu fitnah syubhat. Ya, hadis ini hasan kata Al-Imam At-Tirmidzi, riwayat beliau dan riwayat Abu Dawud. Saya saling menambahkan maraji An-Nasa'i. Beliau mengatakan berbeda dengan Al-Imam At-Tirmidzi, ya. Beliau berhak berbeda dari Al-Imam At-Tirmidzi. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis hasan. Adapun Salim mengatakan isnaduhu sahih. Sanadnya sahih. Rijaluhu thiqat. Rijal-rijalnya, para perawinya thiqah. Ya, fikul hadis. Yang pertama, hawasul insani wa a'dha'uhu ni'amun. Anggota badan manusia ini, istilah bahasa kita panca indera, itu nikmat, ni'am, jamak dari nikmat. Yang bagi 'alal 'abdi syukurullahi 'alaiha. Wajib bagi para hamba kita semua untuk mensyukuri nikmat tersebut. Caranya biwad'iha fima khuliqat lahu. Letakkan di tempat di mana anggota badan kita diciptakan. Untuk apa mata diciptakan? Untuk apa telinga diciptakan? Untuk apa tangan, kaki diciptakan? Tentu bukan untuk memukul, menendang, melotot dan seterusnya di jalan yang haram. Wa bidzalika yuhaqqiqul ubudiyyata lillah. Dengan demikian berarti telah mewujudkan ibadah. Ibadah walaupun bukan mahdha. Ketika mata kita tidak pakai untuk melihat yang haram,
Ketika kaki kita tidak langkahkan ke tempat yang haram, ketika tangan kita tidak kita pakai di jalan yang haram, berarti kita telah mewujudkan ibadah mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, walaupun bukan mahdhah. Kalau yang mahdhah seperti salat misalnya, tawaf misalnya, sa'i misalnya, ya jelas dengan tangan, dengan kaki, dengan ruku, dengan sujud, anggota sujud, ya. Kemudian beliau, fawaid selanjutnya, ini nukilan beliau dari kitab Madarijus Salikin Ibnu Qayyim. Di fawaid kedua, ya, beliau nukil dari ucapan Ibnu Qayyim di Madarijus Salikin. Dan kita tahu siapa Ibnu Qayyim, sangat dalam membahas hal-hal seperti ini. Berbeda ketika beliau membahas masalah fikih, ruku, sujud, wudu, gitu ya. Ketika membahas hal-hal seperti ini tentang hati, dalam sekali. Karena sebelum beliau bertemu dengan gurunya Syekhul Islam, sempat menjadi seorang anak muda yang sufi. Kita tahu bagaimana sufi, ya. Oleh karena itu Syekh Albani meragukan tulisan Ibnu Qayyim, yaitu kitab Ar-Ruh, karena di situ sangat berbeda dengan tulisan Ibnu Qayyim di Madarijus Salikin, di Zadul Ma'ad, ya, dan lain-lain, beda sekali, penuh dengan dalil. Adapun di kitab Ar-Ruh sedikit sekali dalil. Dijawab bahwa mungkin tulisan beliau, tetapi ketika masih sufi, ya. Dan luar biasa kitab-kitab beliau Ibnu Qayyim. Maka ketika ada celaan-celaan terhadap Ibnu Taimiyah, kita tahu, ya, nasib Ibnu Taimiyah hampir mirip dengan nasib Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang nasib ini tidak menimpa pada diri Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Malik, ya. Nggak ada celaan, kan? Kita tidak mendengar ada kelompok kaum muslimin yang mencaci maki, mencela, memojokkan Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, ya. Berbeda dengan Syekhul Islam dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, cacian luar biasa. Padahal sama persis, ya. Akidahnya Syekhul Islam, akidahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, akidahnya Imam Bukhari, Imam Syafi'i sama. Inilah syubhat, ya. Ibnu Hajar membela Syekhul Islam dengan ucapan yang singkat. Apa? Seandainya Ibnu Taimiyah itu keutamaannya cuma satu, tidak punya keutamaan lain, cuma satu, apa? Punya murid bernama Ibnu Qayyim, maka cukup. Gitu. Cukup, ya. Dengan melihat muridnya seperti itu, bagaimana gurunya, kira-kira begitu. Ternyata keutamaan Ibnu Taimiyah lebih dari itu, ya. Inilah cara ulama untuk membela ulama yang lain, ya. Wallahu a'lam. Ya, silakan adzan dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Sebelum soal jawab, saya tambahkan sedikit tentang ucapan Ibnu Qayyim.
al-ubudiyatu munqasimatun 'ala al-qalbi wal-lisani wal-jawarihi wa 'ala kulli minha ubudiyatun tahussu. Ibadah itu terdiri dari hati, lisan, anggota badan, kaki, tangan, dan masing-masing ada ibadahnya sendiri-sendiri. Ibadah apa yang dilakukan oleh tangan beda dengan yang dilakukan oleh kaki, beda yang dilakukan oleh lisan, beda lagi yang dilakukan oleh hati, ya. Dan semuanya tidak akan sah jika tanpa hati. Apa misalnya yang terbesar? Syahadat. Sahkah syahadat hanya di mulut? Aku bersaksi tidak ada sembahan kecuali Allah, bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, tapi itu cuma di mulut. Dalam hatinya meyakini Tuhan ada 3 misalnya. Dalam hatinya meyakini ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Surga apa kekal di neraka? Surga apa kekal di neraka? Kekal di neraka. Walaupun fasih dia mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kekal di neraka. Kenapa? Karena hatinya tidak ikut, ya. Sama dengan sholat, sama dengan haji, umrah, hatinya tidak ikhlas, riya, pamer, tentu tidak diterima.